salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, di sini kami kelompok Sediastiki Skepsi akan melakukan presentasi tugas untuk design thinking. Perkenalkan, di sini saya Damianus Namora dengan NIM 10202250000152 dan teman-teman saya. Saya Alvin Azmat Firdaus dengan NIM 10202225300026. Saya Muhammad Misbah Mustafa Lutfi Hakim dengan NIM 102022253031. Saya Muhammad Farid Fasya dengan NIM 102022530059. Saya Ida Bagus Abiar Santa Wijaya dengan kode NIM 102022250069. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil ide-ide yang telah kami buat dalam bentuk presentasi. Silakan selanjutnya untuk Saudara Alvin Ahmad Firdaus untuk menampilkan presentasinya. Baik, saya di sini akan menjelaskan 3 ide bisnis saya, yaitu yang pertama ada Eco Hub. Di sini problem yang saya kaji di jurnal dan artikel, saya mendapatkan setiap akhir semester atau saat kelulusan itu banyak mahasiswa membuang barang-barang kayak yang layak pakainya gitu, kayak buku, kertas-kertas gitu. Alat-alat ini ya yang udah terpakai udah terpakai jadi dibuang gitu. Padahal itu masih bisa dipakai gitu. Nah, di sisi lain mahasiswa baru itu butuh barang-barang tersebut dengan harga murah. Nah, di sini akibatnya volume sampah di lingkungan kampus itu jadi melonjak drastis gitu. Oke, selanjutnya urgensinya ini bisa mengurangi timbulan sampah kampus dan mendukung ekonomi sirkular ya. Membantu mahasiswa baru mendapatkan perlengkapan juga dengan biaya yang sangat minim ya, karena dia barangnya bekas. Lalu ada inovasi komputasi. Di sini saya akan menggunakan AI Image Recognition untuk kategori barang otomatis dan sistem verifikasi lokasi untuk memastikan transaksi ya hanya terjadi di lingkungan kampus yang aman. Sistem juga bisa menghitung carbon footprint yang dihemat setiap kali ada barang yang tidak jadi dibuang. Ini perkiraan profit sustainnya itu mengambil biaya admin sangat kecil ya, misal 2.000 paling kecil per transaksi sukses, atau menyediakan jasa pickup dan storage. Berbayar bagi mahasiswa yang ingin menitipkan barangnya untuk dijual selama mereka pulang kampung. Nah, lalu untuk yang ide bisnis kedua, saya ada Smart Lab Hub. Di sini masalahnya saya mendapatkan eh, masalah apa sih di sekitar lingkungan kampus. Ternyata ada sistem peminjaman alat lab yang manual gitu, sering memicu kehilangan barang dan birokrasinya yang sangat lambat gitu, menghambat riset. Sini urgensinya mendukung pilar Indonesia 2045 karena penguasaan iptek melalui modernisasi fasilitas riset kampus. Inovasi komputasinya yaitu akan menggunakan IoT ya, integrasi sensor pintu dan rak alat dengan database kampus untuk akses otomatis. Untuk sekitaran profitnya itu saya akan menggunakan model B2B ya, penjualan sistem ke kampus atau penghematan biaya operasional laboran ya. Lalu yang terakhir ada kampus tasker. Di sini masalahnya saya menemukan banyak mahasiswa butuh bantuan kecil seperti titip fotokopi atau beli makan, apalagi saat sakit ya. Tapi tidak ada platform khusus. Nah, sementara mahasiswa lain butuh penghasilan tambahan tanpa terikat waktu. Urgensinya itu mendukung SDG 6 atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi kayak gig gitu loh. Ya, saya lupa lagi pokoknya ada yang namanya gig. Gitu membangun kemandirian finansial mahasiswa melalui ekonomi sirkular ya kayak gitu. Inovasinya itu inovasi komputasinya ya secara real time bidding dan matching algoritma untuk mempertemukan pemberi tugas dengan pelaksana berdasarkan lokasi terdekat secara real time. Perkiraan profitnya itu menggunakan platform fee ya, misal dapat 1.000 atau 2.000. Soalnya ini lumayan gampang lah untuk penambahan profit kecil-kecilan bagi mahasiswa. Sudah, boleh lanjut. Baik, terima kasih Saudara Alvin. Silakan untuk presentasi selanjutnya. Bisa di next. Ya, silakan Saudara Misbah untuk menjelaskan hasil idenya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan 3 ide bisnis saya, yaitu yang pertama geomekanik, yaitu bengkel darurat yang berbasis lokasi. Di sini saya melihat banyak mahasiswa yang sering mengalami kendaraan mogok yang ada di sekitar kampus ataupun tidak, yang kesulitan menemukan bengkel yang bisa membantu dengan cepat. Nah, di sini urgensinya atau kepentingannya yaitu kendaraan penting bagi mobilitas mahasiswa. Jika mogok, maka aktivitas kuliah atau kegiatan mahasiswa di kampus bisa terganggu. Di sini saya memiliki inovasi komputasi, yaitu menggunakan GPS dan geofencing untuk menemukan mekanik atau bengkel terdekat yang dapat datang di lokasi pengguna. Perkiraan profitnya yaitu pendapatan dari biaya layanan, perbaikan, dan komisi dari bengkel mitra. Ide bisnis saya kedua yaitu Micromove, yaitu jasa pindahan kos mahasiswa. Di sini masalahnya saya melihat mahasiswa yang setelah semester atau setelah masa habis di asrama, mereka sering kesulitan untuk pindah atau mendapatkan kos. Dan di sini saya menyediakan seperti jasa memindahkan barang dalam jumlah banyak untuk seperti barang-barang pribadi atau barang-barang yang bisa dipindahkan saat perpindahan dari asrama ke kos. Dan urgensinya yaitu pindahan kos sering terjadi di lingkungan kampus yang dapat menyulitkan mahasiswa dalam mencari tempat tinggal baru serta memindahkan barang. Inovasi komputasi yaitu platform digital berbasis lokasi untuk membantu mahasiswa menemukan kos atau kontrakan kosong sekaligus memesan jasa angkut barang. Untuk perkirakan profit dan sustainable-nya yaitu pendapatannya berasal dari komisi pemesanan kos atau kontrakan melalui platform. Mirip model marketplace seperti Traveloka, serta tambahan seperti jasa pengantaran dan perjalanan. Yang ketiga, ide bisnis saya yaitu study partner atau platform teman belajar. Di sini masalahnya yaitu mahasiswa sering kesulitan menemukan teman belajar yang mengambil mata kuliah yang sama, yang bisa diajak untuk kerjasama. Urgensinya yaitu belajar bersama dapat meningkatkan pemahaman dan materi dan motivasi belajar mahasiswa. Di sini inovasi komputasi saya yaitu platform menggunakan AI matching system untuk mencocokkan mahasiswa berdasarkan mata kuliahnya, jadwal belajar, dan minat belajar. Profit perkiraannya yaitu pendapatan dari fitur premium serta kerjasama dengan lembaga pendidikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Saudara Misbah. Silahkan bisa di next lagi untuk ide bisnisnya. Untuk Saudara Muhammad Farid, silakan. Baik. Nah, di sini 3 ide dari saya. Ada 3 ide masalah ya. Yang pertama itu kesulitan mencari tempat parkir pada jam sibuk karena area parkir yang terbatas. Hal ini kan menyebabkan mahasiswa harus berkeliling cukup lama gitu untuk menemukan tempat parkir. Nah, sehingga sering terlambat masuk kelas dan menimbulkan kemacetan di area kampus gitu. Lalu ide masalah yang kedua, informasi event dan kegiatan kampus yang tidak terpusat gitu. Jadi informasi mengenai seminar, lomba, workshop, dan kegiatan lainnya biasanya tersebar di berbagai platform seperti Instagram, WhatsApp, poster, atau website yang akibatnya banyak mahasiswa tidak mengetahui adanya kegiatan penting yang sebenarnya dapat membantu pengembangan diri mereka. Lalu yang terakhir, kesulitan mahasiswa dalam menemukan kos yang dekat dengan kampus. Nah, mahasiswa perantau, khususnya mahasiswa baru kan sering kesulitan gitu menemukan tempat tinggal yang sesuai budget dengan budgetnya gitu, lokasi dan fasilitas yang diinginkan. Informasi kos biasanya hanya diperoleh dari teman atau grup WhatsApp. Jadi proses pencarian menjadi lebih lama dan berisiko gitu. Salah memilih tempat tinggal. Ya, bisa di next. Ya, bisa di next untuk slide selanjutnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan ide bisnis saya sendiri. Di sini pertama ada integrasi KTM Telyu untuk banyak fasilitas. Di sini
mahasiswa harus membawa 2 kartu KTM dan kartu akses. Jika kartu akses tertinggal, mahasiswa kesulitan masuk area kampus atau fasilitas tertentu. Penggunaan 2 kartu dianggap tidak efisien dan merepotkan. KTM sebenarnya sudah dimiliki semua mahasiswa, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Ini adalah keluh kesah yang sering saya lihat di banyak mahasiswa ya, sehingga mahasiswa itu merasa bahwa penggunaan adanya KTM itu tidak sangat berguna untuk keperluan aktivitas kemahasiswaannya gitu. Jadi KTM sangat tidak berguna selama ini karena adanya kartu akses yang menutupi penggunaan KTM untuk di wilayah Telkom. Nah, kebutuhan penggunanya itu adalah sistem akses yang praktis dan cepat, tidak perlu membawa banyak kartu, sistem yang terintegrasi dalam satu kartu. Urgensinya atau importance, mendukung pilar Indonesia 2045 penguasaan iptek melalui transformasi satu akses yang terintegrasi ke seluruh layanan Telkom, sehingga mahasiswa juga bisa melihat gitu penggunaan-penggunaan yang ada di dalam sistem Telkom. Nah, kemudian inovasi komputasi. KTM dilengkapi RFID atau NVC yang terhubung dengan sistem Gate Kampus. Database terpusat data mahasiswa pada KTM terhubung dengan sistem keamanan kampus. KTM multifungsi, KTM dapat digunakan untuk banyak hal. Nah, inilah yang sangat berguna gitu KTM. KTM bukan hanya sekedar kartu identitas, tetapi kartu yang seringkali menjadi daya inovasi untuk perubahan teknologi gitu. Sehingga mahasiswa gampang aja tuh mengakses hal-hal yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Profitnya adalah efisiensi dan efektivitas menggunakan KTM yang berdaya guna dan mengurangi limbah industri yang dihasilkan dalam membuat kartu akses lain. Terus ide kedua, akses pembayaran makanan menggunakan tele platform. Nah, di sini tuh keluh kesahnya adalah memanfaatkan akses dari KTM atau aplikasi Mertalio dapat digunakan untuk menjadi transaksi dan juga melihat riwayat pembayaran untuk mengetahui secara umum kemampuan mahasiswa dalam membeli makanan dan minuman sebagai kebutuhan pokok. Seringkali saya mendengar atau melihat bahwa mahasiswa itu susah sekali mengatur kondisi keuangannya. Nah, makanya di sini inovasinya adalah KTM atau aplikasi yang ada di MyTelio itu bisa digunakan untuk sarana mahasiswa melihat pengeluaran atau transaksi yang dia lakukan gitu. Sehingga juga mahasiswa itu bisa mengatur dirinya sendiri dan di Telkom University pun bisa mengambil sampel kebutuhan mahasiswa itu apa aja, terus kemudian kemampuan atau kapasitas ekonomi mahasiswa itu apa aja. Nah, urgensinya itu mendukung pilar Indonesia 2045 pengusahaan iptek, integrasi KTM dan Metelu dalam penggunaan transaksi. Terus inovasi komputasinya itu adalah memadukan KTM dan aplikasi Meteli untuk membuat sistem yang dapat melakukan dan mencatat transaksi yang dikeluarkan mahasiswa, sehingga memudahkan mahasiswa dalam melihat laporan keuangan. Profitnya, memudahkan mahasiswa dalam mengatur keuangan dan meningkatkan penggunaan fasilitas kantin Telkom, pun dapat melihat pengeluaran hidup mahasiswa sebagai survei taraf umum ekonomi mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah pengenalan psikologi sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan depresi. Ini kebutuhannya adalah kesehatan mental saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan seluruh masyarakat Indonesia. Dikarenakan presentasi kenaikan yang sedang tinggi-tingginya di anak muda, hal ini diperkuat oleh jurnalis NU Online bahwa 28 juta masyarakat Indonesia berpotensi mengalami gangguan kejiwaan. Nah, urgensi atau importansinya itu mendukung pilar Indonesia 2045 pengusahaan iptek dalam poin keempat mengenai peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat. Inovasi komputasinya, integrasi sistem cerdas AI dalam menanggulangi permasalahan psikologi untuk memberitahukan informasi tentang pengetahuan seputar teknologi sebagai tindakan pertama agar mahasiswa mengetahui kondisi dirinya. Profit sustainnya itulah meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia dalam menjadi manusia yang berkarakter dan pribadi yang hidup. Itu aja dari saya. Kemudian bisa di next slide selanjutnya. Baik, ini ide bisnis saya. Jadi yang pertama ada Canteen Rescue, di mana saya melihat tingginya food waste dan biaya makanan mahasiswa banyak kantin kampus yang membuang sisa makanan layak konsumsi di akhir hari. Sementara banyak mahasiswa yang mencari makanan murah berkualitas.
Jadi inovasi yang saya pikirkan adalah aplikasi marketplace bernama Canteen Rescue menggunakan algoritma dynamic pricing dan real-time inventory. Kaitannya dengan SDG, SDG 2 tanpa kelaparan dan SDG 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Potensi profitnya komisi dari setiap transaksi makanan yang terjual melalui aplikasi. Lalu yang kedua ada Smart Bin, di mana saya melihat sulitnya akses riset dan kolaborasi lintas disiplin. Dosen dan mahasiswa sering kesulitan mencari rekan kolaborasi atau asisten riset yang memiliki skill spesifik di luar departemen mereka sendiri di lingkungan kampus. Jadi inovasi yang komputasinya Collab Hub berbasis AI recommendation system seperti LinkedIn khusus kampus untuk mencocokkan profil penelitian dengan kebutuhan proyek berdasarkan skill dan minat. Kaitannya dengan pilar 2045, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Potensi profitnya biaya langganan premium untuk fitur manajemen proyek riset atau akses ke database talenta terverifikasi bagi industri. Lalu ada yang ketiga, ini sebenarnya Smart Bin, yang tadi yang pertama itu Collab Hub. Lalu yang ketiga Smart Bin, manajemen sampah plastik dan kertas di area kampus, di mana volume sampah anorganik di kampus sangat tinggi, namun sistem pemilahan dan daur ulangnya masih manual dan tidak terintegrasi. Jadi, inovasi yang ini, Smart Bin, terintegrasi dengan IoT dan aplikasi reward, tempat sampah pintar mendeteksi jenis sampah secara otomatis dan penggunaan mendapatkan poin digital yang biasa ditukar di kantin. Kaitannya dengan SDG 11 dan SDG 13. Potensi profitnya penjualan data tren sampah dengan ke pihak pengelola kampus dan hasil penjualan material daur ulang yang sudah terpilah ke pabrik pengolahan. Jadi bisa di nextin dulu. Ya, baik. Jadi sebelum kita masuk ke presentasi ini, alangkah baiknya ya kita menyegarkan diri dengan ice breaking yang telah dibuat oleh Saudara Alvin. Silakan Saudara Alvin untuk memimpin ice breaking. Baik, kita akan mulai menyanyikan yel-yel tim kita ya. Kalian siap? Siap gak? Siap. Siap. Mantap. Oke, saya dia sticky kalian ini ya. Mulai nih ya. 1, 2, 3. Saya dia sticky cerdas. Saya dia sticky kerja tuntas. Semuanya kompak. Hasilnya pun puas. Saya dia sticky cerdas. Saya dia sticky kerja tuntas. Semuanya kompak, hasilnya pun puas. Saya dia sticky. Yang penting hayu meluncur. Nice. Sudah segar ya. Jadi terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Alvin sudah memimpin. Jadi kami kembali segar untuk mempresentasikan. Ya, selanjutnya silakan saudara yang mau mempresentasikan untuk presentasi ini. Baik, di sini saya telah dibuatkan diagram value ininya. Jadi untuk dibagikan 4 kategori: unwise, big bets, utilities, dan no-brainer. Jadi di unwise itu adalah dengan apa ya? Yang memerlukan banyak otak tetapi tidak menghasilkan banyak. Tapi di sini tidak ada, tapi yang mendekati adalah Micromove, ide Smart Bin, dan ide Collab Hub. Lalu ada yang kedua big bets dan big bets pertama, yang dimana value to usernya itu tinggi tapi feasibility for the teamnya itu sedikit. Jadi dimana bisa menghasilkan banyak tetapi untuk timnya mungkin masih kurang. Jadi di sini value platform, smart lab hub, dan masalah parkir dan sulit cari kampus. Lalu ada yang utilities, kebalikan dari big bets, yang dimana diperlukan
tim bisa membuatnya, tetapi yang penggunaannya susah. Lalu itu ada ide Collab Hub, dummy integrasi, Collab AI, dan sedikit kantin rescue. Dan no brainer, ini di mana diperlukan sedikit tenaga tetapi bisa sangat membantu, yaitu ada kantin rescue, study partner, campus tasker, geomekanik, dan yang paling tinggi Eco Hub. Baik, ini selanjutnya. Ya, untuk slide terakhir ini kami memilih ide Eco Hub untuk bagian ide paling cemerlang di dalam kelompok kami. Nanti ide ini silakan Saudara Farid. Ya, dari ke-15 ide ini ya, dan semuanya telah menyetujui gitu bahwa pilihan idenya Alvin itu yang terutama yang Eco Hub itu menjadi pilihan yang tepat ya, karena value-nya tuh tinggi dan feasibility-nya juga tinggi gitu. Jadi pas untuk tim kita. Ya, bisa dilanjut. Memberikan alasannya ini. Ya, silakan sekarang Saudara Alvin yang mempunyai ide Eco Hub untuk menjelaskan ulang ide presentasinya ini agar kalayak banyak mengetahui dan supaya Eco Hub ini berdaya guna. Oke, baik. Saya akan di sini akan menjelaskan kenapa kita semua memilih EK Hub ya. Pertama ini EK Hub ini sentralisasi dan efisiensi itu. Karena grup WhatsApp kan seringkali spam dan informasinya cepat tertimbun gitu kan. Nah, EK Hub ini memberikan katalog yang terorganisir dengan AI image recognition ya, sehingga mahasiswa baru bisa mencari barang. Misalnya lagi nyari rice cooker nih dalam hitungan detik. Jadi nanti waktu nyari rice cooker nanti dia di daerah sekitar gitu. Misal ada yang jual, jadi muncul langsung gitu. Lalu untuk keamanan ekosistem ini beda dengan FB Marketplace yang pada umumnya ya, karena EcoHub berbasis akun kampus. Jadi ini meminimalisir penipuan dan masalah keamanan karena transaksi di lingkungan kampus yang internal. Ya. Dampak lingkungannya ini setiap akhir semester sampah barang layak pakai di kos-kosan melonjak drastis. Ide ini bukan cuma soal bisnis, tapi solusi nyata untuk SDG 12 dalam mengurangi limbah kampus. Nah, lalu untuk environmental ini dampaknya bisa memperpanjang siklus hidup barang. EcoHub mencegah barang layak pakai berakhir di TPA, tempat pembuangan akhir. Dengan prinsip reuse, energi yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dapat dikurangi. Lalu ada pengurangan jejak karbon juga. Transaksi terjadi secara lokal di lingkungan kampus, tidak ada kebutuhan logistik jarak jauh, dan atau pengemasan plastik berlebihan seperti belanja di e-commerce nasional, sehingga emisi karbon dari transportasi sangat minim. Lalu yang kedua ini ada keberlanjutan ekonomi. Sistem ekonomis yang mandiri. Platform ini bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung terus-menerus pada dana hibah dengan mengambil admin fee kecil. Misalnya paling kecil itu kan minimal 2.000 ya per transaksi. Pendapatan tersebut bisa digunakan untuk biaya server dan pengembangan fitur ya. Jadi kami tidak mengambil profit yang terlalu besar untuk meningkatkan server atau platform ini. Lalu efisiensi biaya hidup mahasiswa. Mahasiswa baru kan bisa mendapatkan barang dengan harga notabene yang agak murah ya, karena dia barangnya second. Nah, sementara mahasiswa tingkat akhir mendapatkan uang tambahan dari barang yang sudah tidak mereka pakai. Ini menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan, jadi win-win solution. Oke. Lalu yang ketiga itu ada keberlanjutan sosial dan budaya. Ini tuh kayak tradisi turun-temurun. Jadi kampus memiliki siklus tahunan, mahasiswa baru datang, mahasiswa lama juga lulus kan ya. Hal ini menjamin adanya supply dan permintaan yang konsisten setiap tahunnya, sehingga platform tidak akan kekurangan pengguna. Membangun komunitas inklusif, jadi EcoHub ini bisa memiliki fitur donasi atau pinjam gratis. Nah, ini juga ada fitur ini juga donasi atau pinjam gratis. Nah, ini membantu mahasiswa yang memiliki kesulitan finansial ekstrim untuk tetap mendapatkan fasilitas akademik atau kos yang layak melalui bantuan sesama mahasiswa. Lalu yang terakhir ini ada scalability.
atau keberlanjutan teknologi. Data driven innovation. Nah, ini seiring berjalannya waktu, data barang yang paling laku bisa digunakan oleh pihak kantin atau koperasi kampus untuk menyediakan stok barang yang memang paling dibutuhkan mahasiswa. Penggunaan AI-nya memastikan platform ya tetap relevan dengan tren barang yang ada di kalangan Gen Z. Mungkin udah cukup saya jelaskan. Boleh dilanjut. Ya, baik. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.